Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar apa? Tak terasa ya, kita sudah berapa minggu ya belajar darinya. Semoga di bulan Januari kita bisa bertemu secara langsung tatap muka di sekolah ya. Selalu semangat ya teman-teman. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini, dan jangan lupa berterima kasih kepada orang tua yang telah memberikan segalanya agar kita hari ini bisa belajar bersama. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Yuk kita mulai belajar pada hari ini. Teman-teman, di hari ini kita akan mempelajari teks baru, yaitu teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah sebagai berikut. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, Ibu ingin bertanya dulu nih. Apakah kalian tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Teman-teman, teks laporan hasil observasi atau biasa disebut juga sebagai teks LHO adalah teks yang mendeskripsikan atau memberi informasi tentang sesuatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi, ketika kita ingin menulis teks laporan hasil observasi, setidaknya kita harus melakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu. Lalu, setelah kita melakukan observasi, pengamatan, atau penelitian, hasilnya bisa kita tulis dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Bu Dila, kira-kira apa saja yang bisa menjadi topik teks laporan hasil observasi? Teman-teman, ada beberapa hal yang bisa menjadi topik teks laporan hasil observasi. Contohnya mengenai hewan, tumbuhan, benda-benda di sekitar kita, ekosistem, atau hal yang lainnya. Bisakah kalian memberikan salah satu contoh topik yang bisa dijadikan teks laporan hasil observasi? Teman-teman, teks laporan hasil observasi adalah teks yang didasarkan dari kegiatan observasi, pengamatan, atau penelitian yang telah kita lakukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, teks laporan hasil observasi berisi serangkaian fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi, kita tidak boleh mengada-ada dalam menulis teks laporan hasil observasi. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk memberikan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Apa saja yang menjadi ciri umum teks laporan hasil observasi? Yang pertama, teks LHO ini bersifat objektif. Apa ya itu objektif? Objektif berarti penulis tidak dibenarkan memihak kepada orang atau pihak tertentu. Jadi tidak boleh nih, misalnya si penulis suka kepada si A. Oleh karena itu, teks laporan hasil observasinya itu isinya tentang kebaikan-kebaikan dari si A. Padahal si A juga punya keburukan. Tidak boleh seperti itu ya. Selanjutnya, teks LHO berdasarkan fakta. Oleh karena itu, penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, khayalan, imajinasi, atau angan-angan penulis. Yang ketiga, teks LHO bersifat khusus atau spesifik, yaitu penulis harus memberikan hasil pengamatan secara jelas dan tidak membahas hal lain di luar objek yang sedang dibahas. Yang keempat,
Teks laporan hasil observasi disajikan secara lengkap. Penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara rinci. Dan ciri yang terakhir yaitu teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, teks laporan hasil observasi juga biasanya dilengkapi dengan gambar-gambar sesuai objek yang dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, teman-teman, sama seperti badan kita yang memiliki kepala, badan, dan kaki, teks laporan hasil observasi juga memiliki strukturnya sendiri. Yang pertama ada pernyataan umum yang berisi definisi atau keterangan umum tentang objek yang dilaporkan. Bagian ini juga biasa disebut sebagai definisi. Pernyataan umum atau definisi berisi informasi umum seperti nama, asal-usul, nama Latin, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Bagian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Bagian ini bisa berisi rincian seperti tempat hidup, makanan, alat berkembang biak, cara pernapasan, dan lain-lain. Bagian terakhir dari struktur teks laporan hasil observasi adalah simpulan. Bagian ini berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Berikut adalah salah satu contoh teks laporan hasil observasi beserta strukturnya. Bagaimana cara membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi? Perbedaannya, jika teks laporan hasil observasi sifatnya global atau universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. Teks laporan hasil observasi lebih menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis sesuai dengan ciri setiap jenis pada umumnya. Sedangkan teks deskripsi menitik beratkan uraian bentuk, ciri, dan keadaan sesuatu yang dideskripsikan untuk tempat dan waktu tertentu. Teks laporan observasi berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Sedangkan teks deskripsi berkaitan hanya dengan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Jadi, suatu teks bisa disebut sebagai teks LHO jika teks tersebut memenuhi syarat berikut. Yang pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. 2. Objek yang dibahas bersifat umum, sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Judulnya bersifat umum, seperti pantai, museum, demokrasi, dan lain-lain, bukan spesifik seperti Pantai Parangtritis, Museum Lampung, dan lain-lain. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Keempat, objek atau hal dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya, dan bersifat objektif. Dan yang kelima, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut pandang ilmu, seperti definisi, klasifikasi, dan jabaran ciri objek. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang kurang jelas? Nah teman-teman, pertemuan kita pada hari ini berakhir sampai di sini ya. Jika masih ada hal yang kurang jelas, kurang dipahami, kalian bisa menghubungi ibu dan bisa kita diskusikan lewat grup WhatsApp atau lewat Google Classroom. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa untuk terus semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat teman-teman.